Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, ini kabar terbaru terkait dengan alasan di mana banyak guru-guru yang gagal pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga hingga 31 Oktober 2025 ya. Dan sekarang kita sudah memasuki tanggal 3 bulan November. Mudah-mudahan hari ini itu ada kabar gembira terkait dengan pencairan, di mana mudah-mudahan bagi teman-teman guru yang belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru yang triwulan ketiga, semoga hari ini itu Bapak Ibu guru sudah mendapatkan semua, jadi sudah beres semua untuk yang triwulan ketiga. Nah, saya tidak berbicara terkait dengan teman-teman guru yang ada yang triwulan 1, triwulan 2 yang tidak dicairkan. Menurut saya itu adalah ada kekeliruan ya di dalam mungkin penguploadan data dan lain sebagainya. Tetapi ini yang akan saya sampaikan itu berkaitan dengan alasan di mana banyak guru yang kemudian gagal pencairan tunjangan sertifikasi gurunya meskipun SKTP-nya itu terbit dimulai dari tanggal 21 hingga 22 September, kemudian ada yang tanggal 3 sampai tanggal 7 September, ada yang tanggal 15, ada yang tanggal 20, ada yang tanggal 25. Nah, itu macam-macam ya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi teman-teman guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru pada saat mengajar, pegangan siswa, dan lain sebagainya, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, tanpa panjang lebar Bapak Ibu guru, jadi yang melatar belakangi saya membuat video ini itu adalah banyak guru yang hingga tanggal 31 Oktober ya, itu tepat pada hari Jumat atau hari terakhir sebenarnya hari kantor, di mana guru-guru itu masih banyak yang belum menerima pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk triwulan ketiganya, seperti itu. Nah, biasanya pada bulan Oktober itu semua pencairan itu sudah selesai ya kalau kita merujuk pada tahun-tahun sebelumnya ya. Namun pada tahun ini tuh banyak daerah yang mengalami keterlambatan. Nah, ini yang kemudian banyak dirisaukan, banyak yang kecewa terhadap sistem yang saat ini diberlakukan. Nah, dengan beralihnya sistem bahwa semua pencairan akan dicairkan melalui langsung ke pusat, tidak lagi melalui daerah, dipikir bahwa itu akan menyelesaikan masalah, dalam arti tidak lagi memakan waktu yang cukup lama di dalam proses pencairan. Nah, tetapi kenyataannya ternyata banyak guru-guru yang merasa kecewa karena satu, pencairan itu selalu tidak serentak ya dan tidak merata. Jadi karena yang mempengaruhi itu sebenarnya kode gitu ya. Saya sebenarnya tidak begitu setuju kalau apa-apa itu harus ada kodenya gitu. Itu yang membuat sistem itu menjadi semakin lama. Jadi meskipun sudah diambil alih oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa sistem pencairan itu sudah dilakukan secara langsung ya ke rekening Bapak Ibu guru, tapi nyatanya tidak begitu sesuai harapan para Bapak Ibu guru. Nah, tetapi Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir karena ini kan langkah awal ya. Kita cuma lihat pada tahun 2026 itu seperti apa. Nah, jadi mudah-mudahan pada hari ini itu banyak guru-guru yang triwulan ketiganya sudah dicairkan. Nah, kondisi di lapangan ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa banyak guru itu kecewa karena hingga tanggal 31 Oktober itu belum ada pencairan, di mana tanggal 31 Oktober itu kan hari Jumat ya, hari terakhir untuk kerja ya dalam satu minggu. Nah, oleh karena itu sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa kemungkinan besar itu akan berlanjut di November. Padahal kalau kita melihat juknis aturan pencairan tunjangan sertifikasi guru, November itu semestinya sudah pencairan untuk yang triwulan keempat ya. Tetapi nyatanya di triwulan ketiga itu tidak sesuai dengan juknis sehingga molor hingga ini ya, sudah mau masuk November. Nah, bagi teman-teman guru yang SKTP-nya terbit di atas tanggal 7 Oktober itu masih berstatus menunggu ya. Banyak yang saya lihat di kolom komentar itu yang status penerbitan SKTP-nya itu di atas tanggal 7 ya. Tetapi ada beberapa kasus itu
yang SKTP-nya tanggal 15 dan tanggal 20 itu malah sudah cair untuk tunjangan profesi guru yang triwulan ketiganya. Nah, ini salah satu menandakan bahwa pencairan itu tidak bisa kita samakan atau tidak bisa kita mengambil suatu kesimpulan bahwa pencairan itu akan selalu lancar kalau SKTP-nya sudah terbit ya. Seperti itu, tidak selalu begitu ya. Atau bisa dikatakan bahwa ketika SKTP-nya sudah terbit, kemudian dalam waktu 7-10 hari itu kemudian Bapak Ibu guru akan mendapatkan haknya dalam pencairan tunjangan sertifikasi guru. Nah, saya menganalisis sebenarnya ya, mulai dari pencairan tunjangan triwulan 1 hingga triwulan ketiga ini, rata-rata setelah SKTP terbit itu akan memakan waktu 7 hingga 10 hari baru adanya pencairan, seperti itu. Nah, coba Bapak Ibu guru pantau ya. Kalau sudah terbit SKTP-nya, berapa hari Bapak Ibu guru kemudian akan menerima tunjangan sertifikasi gurunya. Nah, pencairan yang terpantau di tahap 1 atau 1 Oktober dan tahap 2 di 24 Oktober ya, maksimal sampai 28 kalau saya lihat. Tahap 28 itu adalah untuk pencairan di beberapa guru ya, beberapa tempat, beberapa daerah gitu. Nah, selanjutnya informasi dari Kemendikbudristek atau Kemendikdasmen bahwa sudah sebanyak 81% guru itu telah diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk proses pencairan. Ini kalau Kementerian Keuangan berarti untuk guru-guru ASN. Nah, sedangkan guru-guru non-ASN itu ditangani oleh Kemendikdasmen. Nah, kemudian belum ada ya data pasti berapa persen sebenarnya yang sudah benar-benar cair ya, seperti itu. Nah, sebagian besar itu guru-guru masih menunggu realisasi tahap selanjutnya. Artinya apakah ada tahap ketiga? Bisa saja ada ya, meskipun belum begitu banyak ya teman-teman guru yang belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan triwulan ketiga. Nah, kalau saya lihat teman-teman guru yang sudah pada cair itu ya sudah menghilang di YouTube ya, karena haknya mereka sudah mereka dapatkan, tapi it's okay ya, itu wajar ya, mereka tinggal menunggu untuk pencairan yang triwulan keempat ya. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi, sesuai juknis bahwa semestinya pencairan itu dilakukan pada bulan November ini. Nah, penyebab keterlambatan ini Bapak Ibu guru yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi pemberkasan terlambat di Dinas Pendidikan ya, yang mengakibatkan adanya perubahan kode dari kode 02 menjadi kode 16 itu. Nah, ini yang salah satu yang saya tidak sukai, bahwa kenapa harus ada kode-kodean gitu ya. Kemudian yang kedua itu data guru di Dapodik belum valid ya, hijau, karena memang yang melakukan itu adalah daerahnya masing-masing. Kemudian login info GTK kini pakai verifikasi 2 langkah. Sebenarnya ini tidak begitu masalah ya, apalagi kalau dibantu sama mungkin operator sekolah dan lain-lain sebagainya. Ada juga yang jam mengajar di sekolah lain tidak lagi diakui tanpa izin dinas. Jadi Bapak Ibu guru itu tidak bisa seenaknya kayak seperti dulu itu bisa mengajar di sekolah lain selain sekolah induk gitu. Karena kalau sekarang itu Bapak Ibu guru mengajar berapa jam pun di sekolah selain sekolah induk itu tidak akan diakui. Kemudian ada kebijakan daerah yang berbeda-beda terkait dengan pengusulan ini. Nah, ini tidak memiliki SOP yang jelas ya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Padahal ini menyangkut kesejahteraan para Bapak Ibu guru. Nah, untuk perubahan regulasi di tahun 2025, jadi berdasarkan Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 dan nomor 4 tahun 2025 ini menetapkan bahwa kewajiban mengajar itu minimal 24 jam. Kemudian ada tugas tambahan seperti menjadi guru wali kelas atau guru wali ya, dan kini diakui di Dapodik. Nah, tujuannya sebenarnya untuk mempercepat proses validasi dan transparansi dari proses pencairan tunjangan sertifikasi guru tersebut ya. Nah, selanjutnya itu adalah langkah yang disarankan untuk Bapak Ibu guru, bahwa cek status di info GTK secara berkala ya, kemudian pastikan data di Dapodik itu sudah valid Bapak Ibu guru, kemudian koordinasikan dengan operator sekolah dan dinas pendidikan terkait
hindari hoax, hanya ikut informasi resmi saja ya. Kemudian pahami regulasi baru agar syarat TPG bisa terpenuhi, terutama untuk pencairan di tunjangan berikutnya ya, triwulan keempat. Nah, kalau kesimpulannya itu adalah keterlambatan TPG di triwulan ketiga ini bukan karena dana gagal cair ya, tetapi masalah administrasi dan validasi. Jadi jelas Bapak Ibu ya, administrasinya itu belum siap sebenarnya. Kemudian guru yang datanya valid dan SKTP awal Oktober itu sudah bisa menerima. Nah, sisanya kemungkinan besar itu akan cair di bulan November 2025 ini. Nah, oleh karena itu guru diimbau aktif memantau info GTK dan berkoordinasi dengan dinas terkait. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.